Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 986-990. Orang yang telah bermain curang telah ditemukan dan akan dihukum. Suara tetua transparan itu terdengar di telinga semua orang. Siapa yang curang? Seseorang segera bertanya. Para pangeran hanya bisa mengarahkan anggotanya di dalam istana labirin. Adapun mereka yang berada di luar istana labirin, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Itu artinya orang yang bermain curang tersebut mungkin seseorang di dalam istana labirin. Hukuman macam apa yang akan mereka berikan? Ada situasi seperti ini di masa lalu dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota yang sebelumnya. Hukuman biasanya adalah sesuatu yang membatasi orang yang bermain curang tersebut dan membuat tantangannya tidak menguntungkan bagi mereka. Mata seorang calon penguasa suci yang berpengalaman berkilat. Namun, tidak ada yang tahu siapa orang yang bermain curang tersebut dan mereka juga tidak tahu bagaimana tetua transparan tersebut bisa memutuskan seseorang telah curang. Di dalam istana labirin yang bergerak, meo-meo. Kucing kecil tiba-tiba muncul di bahu Zhao Feng dan menunjuk ke mata kirinya dengan ekspresi sombong. Zhao Feng segera mengedarkan kemampuan mata kirinya dan menatap kucing kecil. Meo-meo. Kucing kecil langsung menghindari tatapan Zhao Feng dan berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki dunia dimensi ruang kabut. Sepertinya orang yang bermain curang itu adalah aku, Zhao Feng menyimpulkannya dari ekspresi kucing kecil. Dia tidak tahu bahwa menggunakan mata kirinya bisa dinyatakan sebagai bermain curang. Hukuman dari kota peninggalan surgawi mungkin akan sangat buruk. Pada saat yang sama, suara mekanis yang dingin dan kuat terdengar di benak Zhao Feng. Karena kau memiliki benda atau alat yang dapat melihat melalui objek, hal tersebut telah sangat mempengaruhi aturan istana labirin dan keadilan permainan ini. Oleh karena itu, kau akan dihukum. Pertama, lokasimu akan terungkap kepada semua orang yang ada di istana labirin. Mereka akan dapat merasakan lokasimu secara kasar. Kedua, kau tidak bisa meninggalkan permainan ini kecuali kau kalah dan kehilangan 3 kali lipat dari jumlah normal warisan naga agungmu. Ketiga, kau akan dibenci oleh berbagai karakter di setiap pemandangan permainan dan menjadi penjahat. Zhao Feng berhenti untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berteriak, itu hukumannya. Zhao Feng langsung menghela nafas lega. Dia awalnya berpikir bahwa kota peninggalan surgawi akan menghukumnya secara pribadi atau sesuatu yang lainnya lagi. Sepertinya aku khawatir tanpa sebab. 3 aturan itu hanya memengaruhi permainan dan memberikan kekurangan kepada orang yang bermain curang. Hehe. Ini akan jauh lebih mudah. Zhao Feng tiba-tiba mulai tersenyum. Bagian pertama dari hukuman memungkinkan semua orang di istana labirin untuk merasakan lokasi Zhao Feng. Itu artinya anggota yang tersisa di dalam labirin akan bergerak ke arahnya. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi orang lain dalam keadaan normal, tapi justru itulah yang diinginkan Zhao Feng. Hukuman kedua adalah Zhao Feng harus kehilangan warisan naga agungnya setidaknya 3 kali lipat lebih banyak daripada yang lainnya sebelum dia bisa pergi dari kota labirin ini. Namun, Zhao Feng tidak berpikir bahwa ia akan memiliki jumlah minus dari warisan naga agung di pada akhir permainan di istana labirin yang bergerak. Karena itu, ia bisa sepenuhnya mengabaikan hukuman ini. Hukuman ketiga, dibenci oleh karakter permainan dan menjadi penjahat. Zhao Feng ragu-ragu sejenak. Dia tidak mengerti bagaimana hukuman ini akan memengaruhinya. Zhao Feng tidak benar-benar peduli soal menjadi penjahat karena semua yang ada di pemandangan itu palsu. Namun, dibenci oleh karakter permainan. Secara keseluruhan, 3 hukuman tersebut tidak banyak mempengaruhi Zhao Feng. Hukuman pertama sebenarnya adalah hadiah baginya. Pada saat yang sama, suara mekanis terdengar di benak semua orang di istana labirin. Kalian semua sekarang bisa merasakan lokasi orang yang bermain curang tersebut. Jika kalian bisa mengalahkannya, kalian akan bisa mendapatkan hadiah berlimpah. Semua orang selain Zhao Feng tertegun. Siapa orang itu? Ini adalah pertanyaan pertama di hati setiap orang. Bagaimanapun juga mengalahkan orang yang bermain curang bisa mendapatkan hadiah ekstra, jadi semua orang mulai bergerak ke arah tertentu. Pangeran ke-9, beritahu Tetua Ying dan Su Qingling untuk tidak mencari orang yang bermain curang tersebut. Zhao Feng mendengar pengumuman itu melalui Jing Kei, jadi dia memperingatkan Pangeran ke-9. Ketika 2 anggota dalam tim yang sama bertemu, mereka juga harus perlu bertarung, sehingga para pangeran akan mencoba untuk menyebar anggota mereka. Saudara Zhao, kau yang bermain curang. Pangeran ke-9 tergagap. Iya, jawab Zhao Feng dengan santai. Lagi pula dia tidak sengaja melakukannya. Baiklah.
Pangeran ke-9 merasa memiliki garis hitam di hidupnya. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng berbeda dari yang lainnya, tidak peduli apapun yang telah dia lakukan. Di saat semua orang masih berusaha memahami aturan dan lingkungannya, Zhao Feng sudah mulai bermain curang. Zhao Feng, hukuman karena berbuat curang. Pangeran ke-9 merasa sedikit khawatir. Tetua transparan di langit tidak memberitahu siapapun siapa orang yang bermain curang tersebut dan mereka tidak mengatakan hukuman apa yang diterimanya. Anda tidak perlu khawatir soal itu. Tidak ada yang penting, kata Zhao Feng. Dia sudah melihat beberapa sosok melalui dinding dengan mata kirinya. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Melihat bahwa Zhao Feng tidak ingin memberitahunya, Pangeran ke-9 tidak melanjutkan pertanyaannya. Tetua Ying, Su Qingling, jangan bergerak ke arah orang yang bermain curang tersebut. Itu adalah Zhao Feng, Pangeran ke-9 segera mengirim pesan. Di tempat lain, orang yang bermain curang tersebut seharusnya ada di sekitar sini. Aku hanya tidak tahu seberapa jauh orang tersebut. Ekspresi Peng dari aliran setan bumi di tim Pangeran ke-13 terlihat serius. Meskipun dia tidak tahu identitas orang tersebut, dia masih secara naluriah bergerak ke arah tersebut. Si Peng, hati-hati, Zhao Feng tepat di sebelahmu. Pangeran ke-13 segera mengirim pesan ketika melihat tempat si Peng berada. Jelas terlihat bahwa Pangeran ke-13 harus mengarahkan terlalu banyak orang sekaligus dan merasa sedikit tidak berdaya. Zhao Feng ada di dekat sini. Hati si Peng bergetar dan segera mundur. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Zhao Feng dan tahu Zhao Feng memiliki banyak keterampilan. Zhao Feng memiliki keuntungan yang sangat besar di lingkungan ini. Hehe, kau mau lari? Zhao Feng memperlihatkan senyum dingin ketika mengembangkan sayap petir merahnya dan menggunakan teknik terbang sayap petir untuk terbang melesat di dalam istana labirin. Si Peng tidak bisa melihat Zhao Feng dan dia hanya bisa melarikan diri di bawah arahan Pangeran ke-13. Dia tidak terlalu gesit di istana labirin yang bergerak. Di sisi lain, Zhao Feng sudah mengunci sosok si Peng. Dia tahu bentuk istana ini dengan baik dan segera menyusul si Peng. Weng. Pemandangan di dekatnya mulai berubah dan sebuah kota berpenduduk muncul di pandangan matanya. Sial, ini panggung pertarungan. Hati si Peng menjadi lemas. Dia telah menyaksikan Zhao Feng mengalahkan penguasa suci jiwa kegelapan, jadi si Peng sama sekali tidak yakin bisa mengalahkan Zhao Feng. Kalian berdua telah bertarung dengan hasil seri, tapi aku hanya punya satu anak perempuan. Bagaimana kalau begini? Putriku akan mengeluarkan bola sutra dan siapapun yang mendapatkannya akan menjadi menantu keluarga Chen. Seorang lelaki parubaya yang gemuk berbicara dari dalam sebuah gedung perayaan setinggi 100 meter di depan panggung. Si Peng mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sorakan dan kata-kata ucapan selamat terdengar di bawah panggung. Keduanya sangat terampil dan kuat. Selamat. Aku ingin tahu siapa yang akan bisa menikahi putri keluarga Chen. Seorang wanita cantik dengan gaun pengantin merah di dalam gedung perayaan tampak malu-malu melihat ke arah si Peng. Di sebelahnya adalah seorang pelayan muda dan laki-laki parubaya yang gemuk. Ini bukan pertarungan. Si Peng sangat gembira. Pemandangan di sini menunjukkan bahwa dia dan Zhao Feng sudah bertarung dengan hasil seri. Kelihatannya, siapapun yang bisa mendapatkan bola sutranya akan menjadi pemenangnya. Zhao Feng mulai berpikir. Wanita cantik di dalam gedung menatap Zhao Feng dan memperlihatkan ekspresi menghina. Ayah, pemuda itu jelek sekali dan tidak memiliki karakter sama sekali. Dia mengenakan pakaian yang buruk dan mengeluarkan bau yang menjijikkan, bisik putri keluarga Chen. Putri, sekarang setelah kau mengatakannya, aku juga merasa begitu. Pria parubaya gemuk mengamati Zhao Feng dengan ekspresi jijik. Di sisi lain, pria parubaya itu terlihat stabil dan dewasa. Kebijaksanaan tampaknya terpancar dari matanya. Dia sangat menawan. Wanita cantik yang tunangannya sedang dipertaruhkan itu menatap si Peng dengan wajah memerah dan tidak berani menatap matanya. Pembicaraan mereka jelas tidak luput dari telinga Zhao Feng dan si Peng. Ini, si Peng menjadi linglung dan wajahnya memerah. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah menjadi protagonis dalam pemandangan ini dan setiap karakter di sini sepertinya menyukainya. Jadi, ini artinya dibenci oleh karakter permainan. Zhao Feng terdiam. Karakter permainan memandang rendah dirinya. Wanita di gedung itu menatap si Peng dengan ekspresi penuh cinta sebelum akhirnya membuang bola sutranya. Apa? Si Peng langsung berteriak. Dia dan Zhao Feng berdiri di sisi yang berlawanan di panggung, tetapi wanita cantik itu melemparkan bola sutranya langsung ke arah si Peng. Bahkan si Peng pun merasa sedikit malu. Hehe, Zhao Feng, kemenangan adalah milikku. Si Peng lalu melompat ke arah bola sutra tersebut. Huff.
Zhao Feng mendengus dengan dingin. Dia akhirnya mengerti apa arti hukuman ketiga. Zhao Feng akan dirugikan di hampir semua pemandangan. Menurut peraturan permainan ini, dia dan Si Peng tidak bisa saling menyerang, mereka hanya bisa mencoba mendapatkan bola sutra tersebut. Namun, bola sutra terbang ke arah Si Peng dan sangat jauh dari Zhao Feng. Jika lawan Zhao Feng adalah seorang penguasa suci, dia mungkin sudah kalah. Meo meo, kucing kecil muncul di atas bahu Zhao Feng dan menepuk bahu Zhao Feng, seolah-olah sedang menghiburnya. Kalung emas gelap si kucing kecil lalu berubah menjadi busur panah. Weng, kucing kecil lalu menarik tali busurnya ke belakang dan seberkas sinar keemasan gelap meluncur ke arah bola sutra tersebut. Wosh! Sinar keemasan gelap tersebut lalu kembali dengan bola sutra. Senjata kucing kecil itu telah ditingkatkan oleh kota peninggalan surgawi dan jauh lebih gesit dari sebelumnya. Zhao Feng lalu mengambil bola sutra tersebut. Bagaimana mungkin? Si Peng tertegun ketika melihat busur panah dicakar si kucing kecil. Karena pahlawan ini telah menangkap bola sutranya, maka putriku akan menjadi milikmu, laki-laki parubaya gemuk di dalam gedung menghela nafasnya. Bola sutra yang ditangkap Zhao Feng berubah menjadi bunga merah cerah dengan aroma menyenangkan yang menenangkannya ketika dia menciumnya. Pemenang, Zhao Feng. Lonjakan warisan naga agung kemudian memasuki giok naga milik Zhao Feng. Si Peng, aku sudah memperingatkanmu, tapi Zhao Feng masih bisa menyusulmu, dan kemudian kau kalah. Raungan kemarahan pangeran ke-13 terdengar di benak Si Peng. Weng, pemandangan itu lalu menghilang dan Zhao Feng muncul lagi di dalam istana labirin. Semua orang telah kehilangan lokasi orang yang bermain curang tersebut. Namun begitu Zhao Feng muncul kembali di dalam istana labirin, mereka semua lalu kembali diarahkan ke arahnya. Orang yang bermain curang itu ada di arah tersebut. Banyak pesaing melihat ke arah lokasi Zhao Feng. Zhao Feng, kerja yang bagus. Pangeran ke-9 hanya bisa berkata. Saat ini, Tetua Ying dan Jing Kai telah memenangkan masing-masing 2 pertandingan. Di bawah bimbingan Pangeran ke-9, Su Qingling tidak bertemu siapapun, jadi dia tidak memiliki kemenangan atau kekalahan. Sedangkan Zhao Feng sudah mendapatkan 3 kemenangan. Itu artinya timnya sudah mendapatkan 7 kemenangan, yang seharusnya menjadi hasil terbaik di antara 4 pangeran. Pangeran ke-9 jelas tahu alasannya. Alasan Tetua Ying berhasil memenangkan 2 pertarungan sejauh ini adalah karena bimbingannya. Karena Pangeran ke-9 hanya perlu mengarahkan Tetua Ying dan Su Qingling, dia lebih mudah daripada yang lainnya. Rata-rata para pangeran lainnya memiliki setidaknya 5 atau 6 orang di dalam istana labirin. Pangeran ke-13 memiliki anggota paling banyak yaitu 7 orang dari timnya telah memasuki istana labirin yang bergerak. Pangeran lain harus memantau semua anggota tim mereka dan berkomunikasi dengan mereka. Mereka jelas tidak bisa melakukan apapun yang mereka mau, jadi mereka membuat banyak kesalahan. Sialan, Zhao Feng, Pangeran ke-13 memaki. Salah satu anggotanya telah bertemu Zhao Feng di istana labirin dan sekarang telah kalah 2 kali. Yang mulia, Zhao Feng tampaknya sengaja mengganggu kita. Zhao Feng ini terlalu jahat. Kita bahkan tidak menyinggungnya. Beberapa anggota di belakang Pangeran ke-13 berdiskusi dan wajah Pangeran ke-13 menjadi hitam. Dia menyadari bahwa Zhao Feng tampaknya sengaja menyebabkan masalah bagi para anggotanya. Kau ingin aku kalah? Pangeran ke-13 mendengus dengan marah. Penguasa suci setan hitam, Zhao Feng ada di arah lurus ke depan dan ke kanan. Begitu tantangan Zhao Feng berakhir dan dia kembali ke dalam istana labirin, Pangeran ke-13 langsung mengarahkan penguasa suci setan hitam. 2 penguasa suci dari timnya telah memasuki istana labirin dan hanya 2 penguasa suci ini yang bisa mengalahkan Zhao Feng. Hehe, Zhao Feng melihat penguasa suci setan hitam mendekati dan menghindarinya, lalu mulai mencari orang lain di dekatnya. Asalkan Zhao Feng bisa menyelesaikan salah satu tantangan labirin, dia akan muncul kembali di lokasi secara acak. Akan sangat sulit bagi penguasa suci setan hitam untuk bertemu Zhao Feng kecuali jika Zhao Feng muncul tepat di sebelahnya. Penguasa suci lainnya, hati Zhao Feng melompat dan dia mengubah arahnya lagi untuk menghindari mereka. Sebuah petir putih melesat di dalam istana labirin. Orang itu memiliki rambut putih dan ekspresinya sangat dingin dan tenang. Dia adalah pesilat ahli nomor 1 dari tim Pangeran keempat, penguasa suci 10.000 petir dari istana penyangga langit. Metode yang dia gunakan sama dengan yang digunakan Zhao Feng sebelumnya. Dia baru saja melesat di dalam istana labirin dan akan bertarung dengan siapapun yang ia temui. Setelah menghindari penguasa suci 10.000 petir, Zhao Feng terus mencari beberapa target lainnya.
Aku harus menghabisi anggota tim Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-8 terlebih dahulu. Hanya dua pangeran yang bisa menang dari tahap ketiga ini dan hal itu didasarkan pada jumlah total kemenangan dari masing-masing tim. Dua pangeran yang memiliki jumlah kemenangan terendah akan tersingkirkan. Pemenang yang diputuskan oleh total jumlah kemenangan bisa dikatakan relatif adil karena jumlah orang yang dimiliki seorang pangeran di Istana Labirin tidak banyak mempengaruhi proporsi kemenangan. Jika satu kelompok memiliki lebih banyak orang, mereka mungkin menang lebih banyak, tetapi mereka juga mungkin juga kalah lebih banyak. Pada saat yang sama, bahkan jika mereka berhasil, mereka mungkin kehilangan banyak warisan naga agung karena mereka memiliki lebih banyak anggota yang kalah, yang berarti kekalahan total pada tahap keempat. Tahap ketiga menguji para pangeran. Mereka harus menjadi komandan yang baik dan memenangkan pertandingan sebanyak mungkin sambil memastikan mereka memiliki cukup warisan naga agung untuk tahap akhir. Hal tersebut membutuhkan analisis dan kemampuan berpikir yang baik. Pangeran ke-9 tidak memiliki cukup banyak warisan naga agung. Zhao Feng harus terus mengalahkan Pangeran ke-8 dan ke-3 untuk mencegah mereka mengumpulkan kemenangan dan mencuri lebih banyak warisan naga agung untuk Pangeran ke-9. Kalau tidak, Pangeran ke-9 tidak akan bisa mengalahkan Pangeran ke-4. Meskipun Zhao Feng telah mengirim beberapa hewan buas terbang dengan giok naga untuk mengumpulkan warisan naga agung, dua dari mereka sudah mengalami kecelakaan. Ketika dua hewan peliharaan terbang ini dalam kesulitan, Zhao Feng sedang sibuk dan tidak bisa membantu mereka, jadi Zhao Feng tidak bisa menaruh semua harapannya pada hewan peliharaan spiritualnya. Selain itu, jika mereka tidak muncul sebagai pemenang di tahap ketiga, tidak masalah berapa banyak warisan naga agung yang telah dikumpulkan Zhao Feng dari hewan buas terbang tersebut. Yu Tianhao. Zhao Feng terhenti. Yu Tianhao mendekatinya dengan sangat cepat, mungkin karena Pangeran ke-8 mengarahkannya. Jika memang seperti itu, maka mari kita bertarung lagi. Zhao Feng tersenyum. Dia masih ingat bagaimana Yu Tianhao menyatakan perang padanya saat pertarungan untuk menentukan posisi tersebut. Dia jelas akan memberi wajah pada Yu Tianhao. Zhao Feng. Ekspresi Yu Tianhao berubah. Weng, Hu. Pemandangan di sekitar mereka mulai berubah dan keduanya muncul di halaman di sebelah aula emas yang mempesona. Zhao Feng, mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Niat pertempuran melesat dari mata Yu Tianhao dan gelombang kekuatan yang tak terbatas seperti akan keluar dari tubuhnya. Persis seperti apa yang telah aku rencanakan, kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Zhao Feng sepertinya mulai mendidih. Namun, pada saat ini, seorang putri dari sebuah keluarga besar berjalan dengan marah. Aku ingin melihat pertarungan antar hewan peliharaan spiritual. Putri tersebut meraung ke arah Zhao Feng dan Yu Tianhao. Zhao Feng dan Yu Tianhao saling berpandangan dan memutuskan untuk mengabaikannya. Bukankah kalian berdua penjinak hewan buas keluargaku? Aku ingin melihat pertarungan antar hewan peliharaan spiritual. Putri tersebut menjadi lebih marah setelah melihat keduanya tidak bereaksi. Aku marah hanya dengan melihatmu. Aku tidak mengerti mengapa keluarga Bai menginginkan penjinak hewan buas yang jelek. Putri tersebut menjadi lebih marah setelah melihat Zhao Feng dan mulai memakinya. Yu Tianhao terhenti sejenak. Mengapa karakter permainan ini begitu membenci Zhao Feng? Zhao Feng terdiam. Tidak peduli berapa banyak karakter yang membencinya, tidak perlu bagi mereka untuk mengejeknya berdasarkan penampilannya setiap saat, kan? Zhao Feng segera mengirim pesan kepada Yu Tianhao dan Yu Tianhao pun tampaknya mengerti ketika memperlihatkan senyum samar ke arah putri tersebut. Nona muda, kami memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang. Bisakah Anda menunggu sebentar? Kami pasti akan segera memberi Anda pertunjukan yang bagus antar hewan peliharaan spiritual kami. Yu Tianhao mengulangi apa yang dikatakan Zhao Feng kepadanya. Dia tahu bahwa dia tidak diizinkan untuk menyerang karakter dalam pemandangan ini. Itu, wanita muda itu menatap mata Yu Tianhao dan wajahnya menjadi sedikit memerah. Zhao Feng diam-diam merasa senang. Kelihatannya, semua karakter permainan akan menyukai lawannya. Tidak, aku ingin melihat pertarungan antar hewan peliharaan spiritual. Ekspresi wanita muda itu berubah sekali lagi dan mengulangi perkataannya. Yu Tianhao, aku minta maaf. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Peraturan dalam pemandangan tidak dapat diubah. Zhao Feng lalu melambaikan tangannya dan seekor serigala angin kecil pun muncul. Ekspresi Yu Tianhao terlihat jelek dan alisnya berkerut. Dia merasa seolah-olah Yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya dibatasi oleh kekuatan tertentu dan tidak dapat diedarkan. Namun, masalah utamanya adalah dia tidak memiliki hewan peliharaan spiritual. Aku mengaku kalah. Yu Tianhao menundukkan kepalanya setelah waktu yang lama dan berkata dengan enggan. Dia tidak menyangka akan memasuki pemandangan seperti itu.
Gelombang warisan naga agung mengalir ke dalam giok naga Zhao Feng saat Yu Tianhao meninggalkan dimensi pemandangan tersebut. Ini perak hadiahmu, wanita muda itu tidak menyukai Zhao Feng. Namun dia melemparkan beberapa batu kerajinan langka sebelum beranjak pergi. Pemandangan kemudian mulai memudar dan Zhao Feng kembali ke istana labirin. Seperti yang diharapkan, keberuntungan memang juga sangat penting. Zhao Feng merasa sangat simpatik terhadap Yu Tianhao. Bahkan dia merasa bahwa Yu Tianhao kalah secara tidak adil. Warisan naga agung dalam giok nagaku hampir mencapai batas maksimalnya. Zhao Feng berhenti dan mentransfer aura warisan naga agungnya kepada pangeran ke-9 dan hanya menyisakan 10% untuk dirinya sendiri. Wosh! Zhao Feng mulai bergerak lagi dan menemukan beberapa orang lainnya. Saat ini Zhao Feng sudah menang 7 kali berturut-turut. Seru si Yulei. Selain skor luar biasa Zhao Feng, penguasa suci 10.000 petir juga menang 5 kali berturut-turut. Penguasa suci 10.000 petir tidak hanya kuat, dia juga memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang tumbuhan, hewan peliharaan spiritual, dan geografi. Bahkan Jing Kai pun telah menang 3 kali dan hanya kalah sekali. Pangeran ke-9 sangat bersemangat. Sementara itu, Su Qingling masih belum bertemu siapapun di bawah kendali seksama dari Pangeran ke-9. Yang mulia Pangeran ke-4, tim Pangeran ke-9 bertingkah aneh. Tingkat kemenangan mereka sangat tinggi, kata seorang calon penguasa suci di belakang Pangeran ke-4 saat melihat Zhao Feng yang bergerak di dalam istana labirin. Itu bagus. Jika Pangeran ke-9 bisa muncul sebagai pemenang di tahap ini, maka tanpa diragukan lagi aku akan mengalahkannya di tahap ke-4, kata Pangeran ke-4 saat berkomunikasi dengan anggotanya di dalam istana labirin. Ya, mereka hanya memiliki 4 orang yang mengumpulkan warisan naga agung di istana labirin. Jumlah yang mereka dapatkan terbatas. Su Geyun setuju dengan apa yang dikatakan Pangeran ke-4. Pangeran ke-9 tidak akan memiliki warisan naga gaun yang cukup jadi tidak mungkin baginya untuk menjadi putra mahkota bahkan jika ia memenangkan tahap ini. Di sisi lain, Pangeran ke-13 mengertakkan giginya saat menatap Zhao Feng. Si berandalan ini memang hanya menargetkan anggotaku. Selain pertarungan melawan Zhao Feng, tingkat kemenangan timnya cukup bagus. Namun, Zhao Feng dapat menemukan seseorang dari timnya dan selalu menang. Hal tersebut tidak hanya membuang-buang waktu mereka, itu juga menyia-nyiakan warisan naga agung mereka. Mungkinkah Zhao Feng adalah orang yang bermain curang? Pangeran ke-13 tiba-tiba berpikir. Dia memperhatikan Zhao Feng. Zhao Feng bergerak sangat cepat dan targetnya selalu sangat jelas, seolah-olah dia memiliki peta istana labirin. Zhao Feng kembali ke istana labirin lagi setelah mengalahkan lawan lainnya. Xin Wuheng. Mata kiri Zhao Feng melihat melalui beberapa dinding dan menemukan sosok Xin Wuheng. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya menyerbu. Xin Wuheng, ayo kita bertarung. Zhao Feng tidak akan melebih-lebihkan dirinya melawan Xin Wuheng. Dia tidak sepenuhnya yakin bisa menang, namun Zhao Feng ingin bertarung dengan Xin Wuheng dan melihat tekniknya. Suara Zhao Feng. Telinga Xin Wuheng berkedut. Suaranya juga sangat ditekan di dalam istana labirin. Bagus. Xin Wuheng menerima petunjuk dari Pangeran ke-4 dan berbalik. Keduanya bertemu di sudut sebuah ruangan dan pemandangan di sekitar mereka mulai berubah. Xin Wuheng muncul di tanah datar berbatu di pegunungan. Ada 2 jalan mengerikan diisi dengan tulang dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Teriakan hantu bisa samar-samar terdengar dari kedalaman. Tepat di depan mereka ada sebuah gunung yang tinggi dan gelap dengan sebuah gua di dalamnya. Api hantu dan udara yin yang jahat terpancar darinya. Di belakang mereka ada seorang pejabat kerajaan dan pendekar pedang elit yang tak terhitung jumlahnya. Pahlawan, tolong selamatkan sang putri dari naga besi hitam. Sang raja akan memberikan hadiah pada kalian dengan baik, kata pejabat tersebut. Pertempuran seperti ini bagus juga, Zhao Feng ingin tertawa setelah mengingat apa yang terjadi di pemandangan dengan Yu Tianhao. Ada 2 jalan di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan sang putri terlebih dahulu. Xin Wuheng sangat tertarik dengan pengaturan permainan ini. Baiklah, aku akan memberikan 500 pesilat elit kepada pahlawan ini. Pejabat itu menatap Xin Wuheng dengan penuh semangat, seolah-olah dia menaruh semua harapan padanya. Sedangkan untuk pahlawan yang ini, alis pejabat itu berkerut ketika melihat Zhao Feng, seolah-olah dia curiga dengan kemampuan Zhao Feng. Aku akan memberikan 100 pesilat elit yang tersisa kepadamu. Pejabat itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan enggan. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Dia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Pejabat itu memberinya 100 orang sementara Xin Wuheng mendapatkan 500 orang.
Xin Wuheng terhenti sejenak sebelum akhirnya segera bertanya, Zhao Feng, kau orang yang bermain curang itu, ya? Indera ilahinya dan kemampuan panca indera lainnya sangat ditekan di dalam istana labirin. Dia bahkan tidak bisa merasakan apapun yang ada di balik satu dinding. Namun Zhao Feng telah menemukannya dari jarak yang sangat jauh. Hal itu membuat Xin Wuheng merasa aneh. Kemudian, setelah memikirkan sikap karakter permainan ini terhadap Zhao Feng, Xin Wuheng bisa menghubungkannya dengan sesuatu. Aku hanya memiliki 100 elit, jadi aku akan pergi sekarang. Zhao Feng tidak menjawab pertanyaannya dan memilih salah satu jalan. 100 pendekar elit mengikuti di belakangnya. Para pendekar pedang elit ini semua berada di level kaisar. Jika seseorang menggunakannya dengan bijak, mereka akan menjadi sumber kekuatan yang kuat. Pergilah, Xin Wuheng berseru saat ia memimpin 500 elit lainnya menuju jalanan lainnya. Saat Zhao Feng memasuki jalan tersebut, tumpukan kerangka dan tanah di bawahnya mengeluarkan suara aneh. Krak, tengkorak berbentuk manusia yang memegang pedang besar dan perisai tiba-tiba melompat keluar dari bawah tanah. Tengkorak memiliki sepasang sayap besi di punggungnya dan memancarkan aura di level kaisar yang kacau dan jahat. Penjaga kerangka yang tak terhitung jumlahnya kemudian merangkak keluar dari dalam gunung dan mengisi seluruh jalanan. Serang, Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan menggabungkan pikirannya pada para pendekar pedang elit, mengendalikan mereka seperti sedang mengendalikan hewan buasnya. Tubuh dominasi petir suci. Sayap petir merah di punggung Zhao Feng mengembang saat ia mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya. Petir emas langsung berkilauan di sekujur tubuhnya saat ia berubah menjadi bola petir merah. Dia pun menjadi yang pertama yang bergerak menyerang. Hancur, Zhao Feng menabrak para penjaga kerangka dan menghancurkan puluhan kerangka dengan kekuatan tubuh petir suci yang dominan. Tinju kekuatan petir suci. Tubuh petir suci Zhao Feng mulai berderak saat ia memukul dalam ritme yang unik dan mengirimkan sinar cahaya yang melintasi langit dan bumi. Hu, boom, boom, tinju yang terbuat dari kilatan petir emas memenuhi udara. Petir tersebut sangat kuat dan menakutkan dan setiap serangannya bisa menghancurkan beberapa penjaga kerangka. Pendekar pedang Zhao Feng bertanggung jawab untuk membersihkan sisi jalan dan kerangka penjaga di belakang Zhao Feng lalu kemudian mengikuti jejak Zhao Feng. Kedua jalanan itu hanya berjarak beberapa meter. Zhao Feng bisa melihat situasi Xin Wuheng hanya dengan memutar kepalanya. Xin Wuheng berjalan di tengah, sementara 500 pendekar pedang mendorong ke depan di kedua sisi. Xin Wuheng melambaikan tangannya dan riak air yang dalam mendorong penjaga kerangka di depannya kedua sisi jalan. Pendekar pedangnya kemudian akan dengan cepat membunuh para penjaga kerangka. Kerja tim mereka sempurna dan sangat efisien. Xin Wuheng bahkan tidak membuang energi atau yuan sejatinya. Xin Wuheng ini, Zhao Feng hanya bisa memujinya dan menghela nafasnya. Keahlian telapak tangan Xin Wuheng menggunakan hukum kekuatan elemen air untuk menyingkirkan para penjaga kerangka di depannya menuju ke arah para pendekar elitnya dan memanfaatkan kekuatan pertempuran penuh dari para elitnya. Meskipun Zhao Feng juga memiliki kekuatan garis keturunan air es dan mempelajari air petir angin, pemahamannya tentang air bahkan tidak sama dengan Xin Wuheng. Huff, badai petir angin merah. Sayap petir merah di punggung Zhao Feng mulai dengan cepat mengepak dan yuan sejati petir angin tanpa batas melesat keluar dan membentuk badai besar petir merah. Wosh! Zhao Feng membawa badai petir angin merah bersama dengannya dan menyerbu ke depan. Hu! Sua! Sua! Penjaga kerangka dihancurkan atau terdorong ke samping oleh badai petir angin merah sebelum mereka bahkan bisa mendekati Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat mendorong ke depan dan menyusul Xin Wuheng. Badai petir angin merahnya memiliki jangkauan yang sangat besar dan memenuhi seluruh jalanan. Itu artinya pendekar pedang elitnya dapat dengan cepat membunuh para penjaga kerangka lainnya dan mengikutinya. Siapa yang tahu musuh atau bahaya seperti apa nantinya di depan sana? Aku tidak bisa meninggalkan para pendekar elit ini, gumam Zhao Feng. Jika dia meninggalkan 100 pendekar pedang ini, apa yang akan dia gunakan nanti untuk mengalahkan Xin Wuheng, yang memiliki 500 elit? Untungnya, Zhao Feng mengendalikan 100 pendekar pedang tersebut dengan sangat baik, jadi kekuatan pertempuran mereka sebanding dengan setidaknya 300 elit. Setelah Xin Wuheng melihat Zhao Feng dengan cepat menyusulnya, dia pun meraung. Kekuatan keinginan tapak tangannya tiba-tiba berubah, dan lapisan cahaya hijau melilit tangannya. Luka-luka pada pendekar elitnya dengan cepat disembuhkan oleh sinar hijau yang menyinari mereka. Xin Wuheng berdiri diam dan melambaikan tangannya. Riak yang unik dan mendalam menyatu ke tanah di bawahnya. Tanaman merambat yang tebal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh di jalanan tempat Xin Wuheng berada.
Tanaman merambat tersebut bergerak dengan sangat cepat dan menghancurkan beberapa penjaga kerangka. Penjaga kerangka yang tersisa langsung mengepakkan sayap besinya dan terbang ke udara. Teng. Xin Wuheng dan para pendekar pedang elitnya berjalan di atas tanaman merambat saat mereka bergerak dan bahkan meningkatkan kecepatan mereka. Tanaman merambat di sekitar mereka bergerak dengan lincah dan juga akan memblokir serangan dan menjebak para penjaga kerangka. Benar-benar penggunaan teknik elemen kayu yang sangat mendalam. Zhao Feng terhenti sejenak. Xin Wuheng tidak hanya memiliki penguasaan penuh atas hukum elemen air. Penguasaannya atas elemen kayu juga telah mencapai puncaknya. Zhao Feng masih ingat domain dimensi ruang 5 elemen yang telah digunakan Xin Wuheng dalam dimensi ilusi ilahi. Itu artinya penguasaan Xin Wuheng terhadap unsur-unsur lainnya mungkin telah mencapai tingkatan yang sama. Api yang terlihat seperti kaca mengelilingi tubuh Zhao Feng, seolah-olah dia mandi dalam kobaran api. Api seperti kaca dan tubuh petir sucinya membuatnya tampak seperti penguasa iblis yang berapi-api. Aura yang kuat membentuk gelombang api pun menyebar ke segala arah dan menyebabkan suhu daerah sekitarnya naik. Boom! Dengan penggunaan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah, kecepatan Zhao Feng menjadi berlipat ganda dan dia berubah menjadi bola api dan petir yang menabrak penjaga kerangka di depannya. Zhao Feng menggabungkan api petir angin dan api dari kekuatan garis keturunan matahari iblis darah bersama-sama. Seluruh tubuhnya dipenuhi kobaran api dan dia kehilangan energinya dengan sangat cepat. Pendekar pedang di belakang Zhao Feng dengan cepat mengikuti di belakangnya dan dengan mudah menghabisi para penjaga kerangka yang tersisa. Boom! Zhao Feng meninggalkan jejak bayangan yang menyala-nyala dan berubah menjadi seberkas api berwarna semerah darah dan melesat maju beberapa puluh meter dan sekali lagi menghancurkan sekelompok penjaga kerangka. Sayangnya, efek mencuri energi kehidupan Zhao Feng dari kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna tidak berhasil melawan penjaga kerangka ini. Dengan demikian, Zhao Feng hanya bisa menggunakannya sebentar sebelum berhenti dan menelan pil obat untuk memulihkan Yuan sejati dan energinya. Meskipun demikian, dengan ledakan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna, Zhao Feng terdorong maju dengan sangat cepat dan melampaui Xin Wuheng beberapa ratus meter. Seperti yang diharapkan, garis keturunan yang menakutkan dan kuat itu pastinya garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Xin Wuheng melihat Zhao Feng maju terus dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ledakan dan kecepatan dari kekuatan garis keturunan ini jelas bukan garis keturunan matahari iblis darah yang biasa. Selain itu, dia juga bisa mengatakan bahwa 100 pendekar elit Zhao Feng sangat cepat dan memiliki serangan yang cepat. Mereka semua menargetkan kelemahan penjaga kerangka, yang semuanya karena kendali Zhao Feng. Kekuatan garis keturunannya mungkin kuat, tetapi tidak bisa bertahan lama, kata Xin Wuheng dengan tenang saat menggunakan hukum kekuatan elemen air dan kayu untuk bergerak maju dengan mantap. Dia yakin Zhao Feng perlu istirahat setelah menggunakan kekuatan garis keturunannya, yang akan memperlambatnya. Seperti yang diharapkan dari Xin Wuheng. Dia dapat mempertahankan kondisi pikiran seperti itu bahkan setelah dilampaui olehku. Zhao Feng tersenyum. Metode Xin Wuheng mantap dan stabil. Dia tidak bergerak cepat atau lambat, dan tidak banyak energi dan Yuan sejatinya yang digunakan. Jika memang seperti itu, maka aku akan menyelamatkan sang putri sebelum dia memasuki gua. Zhao Feng memiliki nada suara yang menentukan. Karena Xin Wuheng tidak terburu-buru, maka Zhao Feng akan terus bergerak maju saat dia berada di depan. Petir dan api berkilauan di permukaan tubuh Zhao Feng. Wosh! Zhao Feng mendorong ke depan dengan kekuatan yang sama bahkan setelah menggunakan teknik terbang sayap petirnya. Pada saat yang sama, ia masih mengendalikan para elit di belakangnya untuk mengikutinya. Setelah berhenti dan memulihkan energinya, Zhao Feng sekali lagi menggunakan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dan menyerbu ke depan. Zhao Feng, Xin Wuheng berseru. Dia telah meremehkan kecepatan pemulihan Zhao Feng. Sudah berapa lama ia memulihkan diri? Zhao Feng sudah bisa menggunakan kekuatan garis keturunannya lagi. Jarak di antara mereka pun semakin membesar dan Zhao Feng akan bisa segera memasuki gua. Ini tidak bagus, ekspresi Xin Wuheng berubah drastis. Ia lalu memancarkan aura tertinggi meskipun gaya bertarungnya biasanya stabil. Sebuah cahaya 5 warna muncul di sekitar Xin Wuheng dan perlahan terpadatkan menjadi dunia kecil yang menutupi dirinya. Dunia kecilnya terlihat seperti dunia nyata. Ada gunung, sungai, dan rumput. Satu-satunya masalah adalah dunia itu kecil dan sedikit tidak stabil. Sebuah hukum tertinggi terpancar dari dunia kecil Xin Wuheng. Serang. Xin Wuheng mengucapkan satu kata sederhana dan terbang dengan dunia kecil 5 warna di sekitarnya.
Hu, hu, puluhan penjaga kerangka langsung terbang ke udara dan memblokir Xin Wuheng. Bam, krak, ketika penjaga kerangka tersebut menyentuh dunia kecil di sekitar Xin Wuheng, mereka langsung berhadapan dengan hukum kekuatan yang menakutkan dan tubuh mereka langsung hancur berantakan. Xin Wuheng meninggalkan 500 elit di belakangnya dan melompat ke udara. Bam, 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 semua penjaga kerangka yang mendekatinya hancur berkeping-keping. Zhao Feng jelas bisa melihat semuanya. Itu dunia kecil yang dibangun dengan kekuatan kelima elemen. Zhao Feng tertegun. Dia sudah menganalisis bahwa jika seseorang menginginkan dunia kecil yang dapat dibandingkan dengan dunia nyata, pertama-tama mereka harus memahami kelima elemen dan menggabungkannya ke dalam dunia kecilnya. Dia tidak menyangka Xin Wuheng sudah mencapai level tersebut. Meskipun dunia kecil itu kecil dan sedikit tidak stabil, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia kecil berelemen tunggal. Pada saat ini, Xin Wuheng menggunakan dunia kecilnya dan menyerbu ke depan. Serangan iblis darah. Zhao Feng segera menggunakan teknik rahasia yang melengkapi garis keturunan matahari iblis darahnya. Kobaran api seperti lapisan kaca muncul di sekujur tubuhnya dan langsung naik serta mengeluarkan suara ledakan. Gambar samar matahari berwarna semerah darah dengan pusaran air berputar-putar di tengahnya pun mulai muncul di belakangnya. Bam! Zhao Feng berubah menjadi meteorit yang menyala-nyala dan membakar semuanya dengan nyala apinya. Bam! Kaki Zhao Feng mendarat di tanah saat dia yang pertama sampai di gua. Detik berikutnya, Xin Wuheng muncul di sampingnya. Aura yang kuat dan jahat bisa dirasakan dari dalam gua gelap gulita di gunung yang gelap. Zhao Feng dan Xin Wuheng berdiri di kedua sisi gua. Pendekar pedang elit di belakang mereka segera menyusul. Xin Wuheng, dunia kecilmu. Zhao Feng ingin mencari tahu tentang Xin Wuheng. Xin Wuheng hanyalah seorang kaisar, namun mampu menguasai 5 elemen hingga ke tingkatan seperti itu dan menggabungkan semuanya ke dalam dunia kecilnya. Dasar kekuatanmu setelah mengulang kembali pelatihan bela dirimu juga tidak biasa. Xin Wuheng menjawab dengan hormat dan tidak menyebutkan apapun tentang dunia kecilnya. Zhao Feng tidak memaksanya. Itu sama seperti rahasia mata spiritual dewanya. Jelas dia juga tidak ingin memberitahu siapapun. Sua, keduanya melompat ke dalam gua di waktu yang hampir bersamaan. Siapa itu? Siapa yang berani memasuki wilayahku? Raungan marah mengguncang telinga mereka dan hampir membuat mereka tuli. Boom, boom, boom. Sosok naga hitam besar pun turun dan memancarkan kekuatan jahat dan ganas tanpa batas. Huff, Raja bodoh itu mengirim kalian dua semut ke sini, ya. Naga besi hitam raksasa berputar-putar di udara di atas Xin Wuheng dan Zhao Feng dan menekan mereka dengan kekuatan fisik dan aura jahatnya. Pada saat yang sama, penjaga kerangka terus merangkak keluar dari dinding. Penjaga kerangka ini sedikit lebih kuat dari yang ada di jalanan sebelumnya. Riak cahaya emas yang samar pun menyebar dari mata kiri Zhao Feng dan dia bisa melihat sosok yang disebut sebagai putri di kedalaman gua. Hancurkan mereka. Naga besi hitam meraung dan penjaga kerangka yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang. Serang. Zhao Feng dan Xin Wuheng memimpin para pendekar elit mereka dan juga menyerbu ke depan. Wosh! Zhao Feng mengedarkan sayap petir merahnya dan menyerbu menuju ke arah naga besi hitam. Bam! Zhao Feng bentrok dengan cakar naga besi hitam. Kekuatan fisik yang kuat dan aura yang jahat, gumam Zhao Feng perlahan. Kekuatan naga besi hitam ini sedikit lebih lemah dari penguasa suci setan hitam. Pada saat ini, Xin Wuheng juga melompat ke udara dan mengulurkan dua telapak tangan sedingin esnya ke arah sayap naga besi hitam. Raja telah mengirimmu ke sini untuk mati. Naga besi hitam meraung marah saat mengepakkan sayapnya dan kekuatan jahat yang kuat mendorong serangan telapak tangan Xin Wuheng ke samping. Pada saat yang sama, aura jahat di dalam gua mulai berkumpul menuju naga besi hitam. Xin Wuheng, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jika kita tidak bisa menyelesaikan hal ini, bagaimana bisa kita menyelamatkan orang? Zhao Feng tersenyum tipis. Naga besi hitam tidak terlalu sulit untuk dikalahkan, tetapi lawan sejatinya adalah Xin Wuheng dan Zhao Feng tidak bisa bersikap gegabah. Baiklah, Xin Wuheng menganggukkan kepalanya dan membuat pose kuda-kuda aneh di udara saat kekuatan keinginannya yang tak terlihat mulai menyebar. Boom! Zhao Feng juga mengedarkan kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya. Kekuatan ledakan api dan petir pun hampir menghancurkan semua aura jahat di dalam gua. Bam! Mereka berdua menyerang naga besi hitam pada saat yang sama dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar di seluruh gua. Semua tindakan Xin Wuheng mengandung kekuatan keinginan tanpa batas dan mereka tampaknya meminjam kekuatan hukum dari dimensi ini. Serangannya mampu mencapai kekuatan penuh mereka.
Teknik tinju dominasi petir suci milik Zhao Feng juga mengandung kekuatan keinginan mistis dan kuat, tetapi Zhao Feng belum cukup memahaminya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengaktifkan kemampuan mata kirinya dan menyalin kekuatan keinginan milik Xin Wuheng ke dalam dimensi mata kirinya untuk analisis selanjutnya. Kobaran api dan es. Xin Wuheng melambaikan kedua tangannya dan pusaran es dan api yang unik pun mendarat di kepala naga besi hitam. Tinju dominasi petir suci. Zhao Feng menggunakan teknik dari tubuh petir suci kun emasnya dengan tambahan kekuatan garis keturunan matahari iblis darahnya. Beberapa jejak jalur api dan petir yang berkilauan pun ditembakkan. Boom! Di bawah kekuatan gabungan dari Zhao Feng dan Xin Wuheng, naga besi hitam tidak bisa melawan sama sekali. Bam! Tubuh naga besi hitam pun terjatuh ke tanah. Putri, setelah mengalahkan naga besi hitam, Xin Wuheng melirik ke tempat putri itu berada di dalam gua. Namun dia menyadari bahwa sang putri telah menghilang. Dia di sana, suara Xin Wuheng terdengar. Pada saat ini, sang putri sedang bersama seekor kucing abu-abu. Di bawah kaki sang putri ada pedang terbang emas gelap yang membawanya dan melaju ke arah pintu keluar gua. Zhao Feng, ekspresi Xin Wuheng menjadi sangat terkejut. Sejak awal, Zhao Feng telah mengirim hewan peliharaan spiritualnya untuk menyelamatkan sang putri. Selanjutnya, saat mereka bertarung dengan naga, Zhao Feng dengan sengaja menciptakan gangguan besar menggunakan yuan sejatinya untuk menyembunyikan tindakan si kucing kecil itu. Wosh! Sayap di punggung Zhao Feng melepaskan cahaya yang cemerlang dan kecepatannya mencapai batas maksimalnya ketika ia berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar. Kau mau pergi? Xin Wuheng segera mengejarnya dan aliran air hijau muncul di bawah kakinya. Wosh! Xin Wuheng terbang di atas air seolah-olah ia mengalir bersama arus air tersebut. Namun, ini bukan teknik kecepatan, itu hanyalah penggunaan teknik lain penguasaan air milik Xin Wuheng. Dalam hal kecepatan, dia masih lebih lambat dari Zhao Feng. Wosh! Zhao Feng segera menyusul kucing kecil dan sang putri setelah keluar dari gua. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membawa sang putri dan terbang dengan kecepatan penuh. Pedang terbang emas gelap itu juga mulai berputar-putar sampai kembali menjadi kalung dan melilit di leher si kucing kecil. Namun, apa yang dikhawatirkan Zhao Feng masih terjadi. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Sang putri meraung marah dan berjuang di pelukan Zhao Feng. Seperti yang diharapkan, karakter permainan masih tidak menyukainya. Bangkit, seru Xin Wuheng yang masih mengejar dari belakang. Om, boom, boom, sederetan tanaman rambat kayu yang tebal tiba-tiba muncul di bawah Zhao Feng dan mulai bergerak membungkus ke arahnya. Kucing kecil, aku akan menyerahkan sang putri kepadamu. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir sucinya dan menyingkirkan beberapa tanaman rambat dari kayu tersebut sembari melemparkan sang putri. Sosok kucing kecil langsung muncul di bawah sang putri dan kalung di leher si kucing kecil kembali berubah menjadi pedang terbang emas gelap lagi dan terbang menjauh bersama sang putri. Zhao Feng, biarkan aku melihat kekuatan dunia kecilmu, suara Xin Wuheng terdengar dari belakang. Zhao Feng langsung merasakan kekuatan keinginan yang begitu kental menekannya. Dia tahu bahwa Xin Wuheng telah melepaskan kekuatan dunia kecilnya. Boom! Kekuatan badai kesunyian pun perlahan menyatu ke udara di belakang Zhao Feng. Segala sesuatu dalam radius 100 meter menjadi dimensi yang gelap. Bahkan beberapa hukum dimensi kuno pun dikendalikan oleh Zhao Feng. Weng! Xin Wuheng langsung melambat, tetapi tidak terpengaruh. Zhao Feng bisa merasakan bahwa dunia kecil 5 elemen milik Xin Wuheng sangat tangguh terhadap hukum dunia kecilnya sendiri. Sayap petir merah Zhao Feng berkibar dengan kobaran api dan petir saat kecepatannya mencapai batas maksimalnya. Zhao Feng langsung menyerang Xin Wuheng dan mengarahkan tinjunya saat api dan petir tanpa batas meledak menjadi semburat cahaya. Kekuatan petir angin dalam dunia kecilnya juga ditambahkan ke dalam pukulan Zhao Feng. Kecepatan dan ledakan serangan Zhao Feng pun meningkat saat dia berada di dalam dunia kecilnya. Membeku, Xin Wuheng dengan lembut mengatakan satu kata tersebut. Kekuatan keinginan yang mendalam dalam dunia kecil 5 elemennya pun langsung mulai memudar dan beredar dengan cara yang unik. Boom! Zhao Feng dan Xin Wuheng pun bentrok. Domain dimensi ruang 5 elemen milik Xin Wuheng mulai berputar-putar setelah sekali bergetar. Sebuah cahaya 5 warna muncul di permukaan dunia kecilnya saat dengan cepat mengarahkan kekuatan pukulan Zhao Feng. Sua! Xin Wuheng mengedarkan kekuatan dunia kecil 5 elemennya secara maksimal dan kekuatan pukulan Zhao Feng pun perlahan melemah. Krak! Sebuah celah kecil muncul di dunia kecil 5 elemen Xin Wuheng. Pada saat yang sama, serangan balik yang kuat pun dilepaskan dari sampingnya.
Meskipun Zhao Feng bisa merasakannya, dia masih terlambat setengah langkah. Salah satu sayap petir merah miliknya pun langsung hancur. Zhao Feng terputus-putus sejenak. Dia tidak berharap dunia kecil Xin Wuheng dapat memblokir salah satu serangan kekuatan penuhnya. Dunia kecil milik saudara Zhao juga tidak biasa. Dunia kecil di sekitar Xin Wuheng pun menghilang. Dia selalu percaya diri di dunia kecilnya, tapi dunia kecil Zhao Feng juga tidak biasa. Dunia kecil Zhao Feng tersebut benar-benar bisa bergabung ke dalam dimensi kuno ini dan mengendalikan bagian dari hukum kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xin Wuheng tidak bisa lakukan. Dia tidak pernah tidak unggul dalam bentrokan antar kekuatan dunia kecil. Aku tidak pernah bisa melukai saudara Xin, Zhao Feng tersenyum. Pemenang, Zhao Feng. Pada saat ini, suara mekanis terdengar di pikiran mereka. Tapi kali ini aku kalah. Xin Wuheng juga tersenyum dan sosoknya pun mulai memudar dari dimensi permainan. Wosh! Zhao Feng kembali ke pejabat kerajaan dan mengambil hadiahnya. Bentrokan antara Zhao Feng dan Xin Wuheng jelas menarik perhatian para pangeran dan banyak orang di dunia luar. Sejujurnya, keduanya setara, tetapi Zhao Feng menang karena dia mendapat bantuan dari hewan peliharaan spiritualnya. Nama Zhao Feng dan Xin Wuheng pun sekali lagi menyebar di antara kelompok dan aliran di wilayah penguasa dinasti. Zhao Feng kembali ke istana labirin. Kelihatannya, sekarang aku harus mengakhiri pertempuran dengan lebih cepat. Ekspresi Zhao Feng kembali normal. Dia telah membuang banyak waktu untuk bertarung dengan Xin Wuheng. Namun untungnya, pada akhirnya dia masih menang melawannya. Weng, riak cahaya emas yang misterius dan mendalam menyebar melalui mata kiri Zhao Feng. Dengan hanya satu kali tatapan matanya, dia mengunci semua anggota tim Pangeran ke-13. Anggota tim Pangeran ke-13 tampaknya telah menerima peringatan dari Pangeran ke-13 dan mulai melarikan diri dari Zhao Feng. Namun, bisakah mereka benar-benar melarikan diri? Sayap petir angin merah Zhao Feng berkibar dengan cepat saat ia melaju di dalam istana labirin. Saat istana labirin terus bergerak, banyak pangeran mulai kelelahan dan melakukan kesalahan. 2 orang telah kalah 10 permainan dan meninggalkan istana labirin yang bergerak. Zhao Feng masih menjadi orang dengan kemenangan terbanyak. Dia memiliki 16 kemenangan dan 0 kekalahan. Tempat kedua adalah penguasa suci 10.000 petir yang memiliki 10 kemenangan. Pangeran ke-13 akhirnya menyerah untuk menargetkan Zhao Feng. Pemenang tahap ketiga ditentukan oleh jumlah total kemenangan. Jumlah kemenangan yang dimiliki tim Pangeran ke-9 saat ini berada tepat di bawah Pangeran ke-4 dan ke-13. Pangeran ke-9 hanya memiliki 4 anggota yang berpartisipasi dalam permainan dan Su Qingling hanya memiliki 1 kemenangan. Hasil ini membuat orang lain merasa tidak percaya. Di saat mereka menghela nafasnya karena terkejut, Zhao Feng mendapatkan kemenangan yang ke-17 kalinya. Penguasa suci setan hitam, belok kiri, lalu belok kanan. Pangeran ke-13 hampir sepenuhnya pasrah pada kemampuan semua anggotanya di dalam istana labirin selain dari 2 penguasa sucinya. Karena dia memiliki banyak warisan naga agung, Pangeran ke-13 tidak takut kekurangan warisan naga agungnya untuk tahap akhir. Saat ini, dia hanya perlu memastikan Pangeran ke-9 tidak berakhir dengan lebih banyak kemenangan daripada dirinya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa sampai ke tahap berikutnya. Pangeran ke-8 sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa memenangkan tahap ini, tapi dia masih mengarahkan anggota timnya di dalam istana labirin dan sesekali melirik ke arah Zhao Feng. Pangeran ke-9 adalah yang paling bersemangat dari keempat pangeran. Stempel putra mahkota palsunya telah pulih kembali ke cahaya yang terang dan tingkat kemenangan tetua Ying sangat baik di bawah arahannya. Aku memilih untuk pergi, kata penjinak hewan buas dari tim Pangeran ke-4. Dia baru saja kalah dalam pertempuran ke-10-nya tetapi dia juga memenangkan 5 permainan. Hasilnya tidak terlalu buruk. Masih tersisa 2 jam lagi sampai tahap ketiga berakhir, suara tetua transparan terdengar di langit. Masih ada 2 jam tersisa sampai tahap ketiga berakhir, suara tetua transparan terdengar di langit. Hati semua orang di dalam istana labirin menegang. Pertarungan untuk menjadi putra mahkota hampir mencapai tahap akhir. Jangan panik, Pangeran ke-4 segera mengirim pesan kepada semua orang. Dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin warisan naga agung untuk memastikannya bisa menang di tahap terakhir. Di sisi lain, ekspresi Pangeran ke-13 terlihat marah saat menatap Zhao Feng di dalam istana labirin. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi putra mahkota, aku tidak akan membiarkan Pangeran ke-9 menang. Pangeran ke-13 awalnya memiliki peluang besar untuk menjadi putra mahkota, tetapi orang berjubah hitam telah dikalahkan oleh Zhao Feng dan membuatnya kehilangan salah satu bawahan terkuatnya. Selain itu,
Zhao Feng dengan sengaja mengejar anggota timnya di tahap ini dan mengambil banyak sekali warisan naga agungnya. Hal tersebut meningkatkan jarak antara dia dan pangeran keempat. Pangeran ke-8 juga menyerah. Hanya satu penguasa suci dalam timnya yang memasuki istana labirin yang bergerak. Salah satu anggotanya adalah tabib. Ditambah lagi sebelumnya dia tidak banyak memiliki warisan naga agung, jadi dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Pangeran ke-8 tidak hanya tidak memiliki harapan untuk memenangkan tahap keempat, dia bahkan tidak akan bisa menang dari tahap ketiga ini. Pada saat ini, ketiga pangeran ini pada dasarnya tahu bahwa Zhao Feng adalah orang yang berbuat curang. Namun mereka tidak benar-benar tahu bagaimana caranya Zhao Feng berbuat curang. Oleh karena itu, ketiga pangeran berusaha menjauhkan anggota tim mereka dari Zhao Feng. Zhao Feng, kita hanya memiliki perbedaan 7 kemenangan dengan pangeran ke-13, pangeran ke-9 mengirim pesan pada Zhao Feng. Pangeran ke-9 tidak peduli apakah dia bisa menjadi putra mahkota atau tidak. Dia hanya ingin mencoba yang terbaik, berusaha sejauh yang ia bisa, dan mendapatkan pengakuan dari Kaisar Suci dan para tetua kekaisaran. Untuk meningkatkan kecepatan permainan, istana labirin sekarang akan menjadi lebih kecil, suara tetua transparan itu terdengar. Pangeran ke-9 terdiam sejenak. Jika istana menjadi lebih kecil, maka akan lebih sulit bagi Su Qingling untuk menghindari yang lainnya. Namun di sisi lain, Zhao Feng bisa menang lebih banyak. Ini berarti aku masih punya harapan. Ekspresi pangeran ke-13 berubah. Peta yang semakin kecil adalah berita baik baginya. Kekuatan rata-rata anggotanya melebihi milik pangeran ke-8 dan pangeran ke-9. Hanya karena dia tidak pandai memerintah maka hasilnya tidak terlalu bagus. Jika peta menjadi lebih kecil, maka akan ada lebih banyak kemungkinan bagi anggotanya untuk bertemu dengan mereka yang lebih lemah. Selama dia bisa mempertahankan tingkat kemenangannya dan mencuri beberapa warisan naga agung dari pangeran keempat, ada harapan baginya untuk menjadi putra mahkota. Penguasa suci setan hitam, jangan pedulikan Zhao Feng lagi. Fokus saja untuk bisa menang. Lihai, ketika kau kalah 10 permainan, langsung pilih untuk pergi dari istana labirin. Pangeran ke-13 memberitahu rencananya kepada anggota timnya. Boom, 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 istana labirin mulai menyusut di mata keempat pangeran. Dinding hitam yang bergerak juga mulai menghalangi bagian-bagian tertentu dari istana tersebut. Pada saat ini, Zhao Feng sudah bisa melihat beberapa sosok di dekatnya. Meskipun mereka menghindari Zhao Feng, area di istana labirin saat ini terlalu kecil. Karena istana labirin menjadi lebih kecil, akan lebih baik bagi Su Qingling kalah 10 permainan lalu cepat-cepat pergi dari sini. Zhao Feng mengirim pesan pada pangeran ke-9. Masih ada beberapa orang lemah di sekitarnya, jadi Su Qingling masih memiliki kemungkinan memenangkan beberapa pertarungan. Namun, hal tersebut bisa memecah konsentrasi pangeran ke-9. Wosh! Zhao Feng mengunci anggota tim pangeran ke-13 dan dengan cepat terbang ke arah mereka. Pertempuran terus-menerus membuat Zhao Feng merasa agak kelelahan. Zhao Feng tidak hanya harus menggunakan sebagian energinya untuk memantau hewan peliharaan spiritual terbangnya di luar, dia juga perlu mengarahkan dan membantu Jing Kai. Dia beruntung karena jiwanya begitu kuat. Terlalu banyak kemungkinan yang bisa terjadi sekarang, kata Zhu Geyun. Setelah istana labirin menjadi lebih kecil, bukan hanya para pangeran yang merasa lebih bermasalah. Selalu terjadi pertarungan setiap detik dan pertempuran yang terus-menerus membuat semua orang kelelahan. Penguasa suci 10.000 petir kalah. Seseorang berseru. Penguasa suci 10.000 petir adalah penguasa suci terkuat dan paling berpengalaman dari tim pangeran keempat. Setelah memenangkan 12 pertarungan berturut-turut, dia akhirnya kalah. Zhao Feng masih belum kalah sama sekali. Seorang pesilat di tingkatan calon penguasa suci menatap Zhao Feng dengan ekspresi terkejut. Zhao Feng sudah menang 18 kali, tetapi belum pernah kalah. Semua orang tahu bahwa karena Zhao Feng lah pangeran ke-9 memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para pangeran lain di tahap ini. Lagi pula, pangeran ke-9 mengarahkan anggota timnya dengan sangat baik, tambah Zhu Geyun. Pangeran keempat adalah yang terkuat dari 4 pangeran di tahapan ini. Namun dalam hal memerintah, pangeran ke-9 jauh lebih baik. Setelah beberapa waktu, aku memilih untuk keluar. Su Qingling menghilang dari istana labirin dan kembali ke panggung batu tempat pangeran ke-9 berada. Tidak apa-apa, setidaknya kau menang 3 kali, ujar si Yulei sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, Su Qingling hanyalah seorang pesilat junior dari generasi muda. Ada perbedaan besar antara dia dan para pesilat ahli lainnya dalam istana labirin. Zhao Feng sudah menang 23 kali berturut-turut. Kita akan menang, ujar Zhou Su tiba-tiba sambil tersenyum.
Apa? 23 kali kemenangan berturut-turut. Meskipun Pangeran ke-9 memberitahu Su Qingling bahwa hasil Zhao Feng sangat bagus dan mereka masih memiliki harapan, dia masih tertegun setelah mengetahui skor Zhao Feng. 23 kemenangan berturut-turut, orang seperti apa pemuda itu? Zhao Feng menang lagi, 24 kemenangan berturut-turut. Aku memilih untuk keluar. Seorang anggota tim Pangeran ke-13 kalah dalam pertarungan ke-10 dan harus meninggalkan permainan. Hati semua orang di Istana Kekaisaran Gan yang Agung semakin menegang. Tahap ketiga dari pertarungan untuk menjadi putra mahkota akan segera berakhir. Ukuran Istana Labirin yang bergerak pun terus menyusut. Situasi berubah setiap saat. Semua orang menantikan kinerja Pangeran ke-9, yang merupakan kuda hitam terbesar. Pada suatu titik, Pangeran ke-9 akhirnya hanya berjarak 3 kemenangan lagi untuk bisa melampaui Pangeran ke-13. Pangeran ke-13 masih memiliki 5 anggotanya yang bergerak di dalam Istana Labirin, sementara Pangeran ke-9 hanya memiliki Zhao Feng, Tetua Ying, dan Jing Kei, yang masing-masing adalah Kaisar Alam Dewa Kekosongan dan 2 calon penguasa suci. Pangeran ke-4 masih memimpin. Aku pikir dia yang akan menjadi putra mahkota. Tidak ada yang tahu pasti. Tim Pangeran ke-13 sangat kuat dan selama jumlah kemenangannya melampaui Pangeran ke-9, sangat mungkin baginya untuk mengalahkan Pangeran ke-4 di tahap berikutnya. Hehe, aku benar-benar berpikir bahwa tim Pangeran ke-9 akan terus menciptakan keajaiban. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi putra mahkota. Semua kelompok mengungkapkan pendapat mereka. Chen, paman Pangeran ke-13 dan kelompok yang mendukung Pangeran ke-13 mengkhawatirkannya. Bahkan jika Pangeran ke-13 berhasil memiliki lebih banyak kemenangan daripada Pangeran ke-9, sebenarnya akan sangat sulit baginya untuk bisa bertarung melawan Pangeran ke-4. Mereka tahu bahwa Pangeran ke-13 terlalu muda dan tidak berpengalaman dalam setiap aspeknya seperti yang lainnya. Zhao Feng ini, sebuah suara yang dalam terdengar dari penguasa suci lubang setan dari Istana 9 ke-8. Jika bukan karena Zhao Feng yang terus-menerus menargetkan tim Pangeran ke-13, mereka akan memiliki banyak harapan. Di depan aula besar Istana Kekaisaran, ekspresi Kaisar Suci berubah. Jelas terlihat bahwa situasi saat ini telah melampaui imajinasinya. Di sisi lain, mata permaisuri suci dipenuhi dengan kebencian saat menatap Zhao Feng. Diskusi pun tiba-tiba pecah di aula dan di atas awan. Zhao Feng akhirnya kalah satu pertarungan. Aku tidak menyangka dia akan kalah dari tetua dari aliran Lautan Giok. Tidak ada yang bisa dia lakukan soal itu. Pemandangan permainan barusan menguji soal pengalaman. Zhao Feng masih terlalu muda. Berbagai pakar ahli saling berdiskusi. Di dalam aula Pangeran ke-9. Perhatian mereka pada Zhao Feng bahkan dengan mudah melampaui perhatian mereka untuk para pangeran. Bangsawan Nan Feng tersenyum. Zhao Feng yang kalah satu pertarungan telah menarik perhatian banyak kelompok di seluruh wilayah penguasa dinasti. Aku tidak menyangka Pangeran ke-9 bisa mencapai sejauh ini. Perwakilan dari kelompok dengan kekuatan 2 bintang terlihat sangat gembira. Ketika mereka memilih untuk mendukung Pangeran ke-9, mereka sebenarnya tidak berharap Pangeran ke-9 akan dapat menampilkan kinerja sebaik ini. Selama jumlah total kemenangan Pangeran ke-9 melebihi Pangeran ke-13, ia akan dapat memasuki tahap keempat. Bahkan jika dia kalah pada tahap keempat, status Pangeran ke-9 akan sangat banyak meningkat di dalam Kekaisaran Gan yang Agung. Hebat, hanya 2 kemenangan yang tersisa sampai Pangeran ke-9 melampaui Pangeran ke-13. Seru seorang tetua dari kelompok lainnya. Setelah Istana Labirin bergerak menjadi lebih kecil, tingkat kemenangan Zhao Feng meningkat dengan pesat. Jing Kei juga memenangkan satu permainan lagi. Kemenangan total Pangeran ke-9 sekali lagi meningkat. Tetua Ying berhasil mengalahkan lawannya. Rasa syok pun muncul di seluruh wilayah penguasa dinasti dan suara-suara terdengar melintasi jarak ribuan kilometer. Kemenangan Pangeran ke-9 dan kemenangan Pangeran ke-13 saat ini sama. Di dalam Istana Labirin, bagaimana mungkin? Anggota tim saudara Pangeran ke-9 semuanya sangat lemah. Bagaimana mungkin mereka masih bisa menang? Pangeran ke-13 meraung ke langit. Saat ini dia telah hancur dan arahannya menjadi sangat berantakan. Anggota yang berkomunikasi dengannya bisa merasakan hal tersebut secara langsung. Kerja yang bagus, Tetua Ying. Sekarang belok kiri, maju, lalu belok kiri lagi. Pangeran ke-9 dan Tetua Ying sama-sama sangat bersemangat. Karena Su Qingling telah pergi, Pangeran ke-9 hanya perlu mengarahkan Tetua Ying saja. Itu artinya Tetua Ying pada dasarnya menggunakan seluruh upaya Pangeran ke-9 dan bisa melihat semua orang di Istana Labirin. Ini jauh lebih mudah dan lebih baik daripada mata transparan Zhao Feng. Zhao Feng,
Bertarunglah denganku. Suara Yu Tianhao tiba-tiba terdengar dari dalam istana labirin. Yu Tianhao jelas tahu bahwa Zhao Feng adalah orang yang bermain curang. Jika Zhao Feng tidak ingin bertarung dengannya, pada dasarnya mustahil bagi Yu Tianhao untuk melihat sosok Zhao Feng. Zhao Feng baru saja keluar dari sebuah permainan dan mendengar apa yang dikatakan Yu Tianhao. Kalau begitu kemarilah, ujar Zhao Feng. Sekarang jumlah total kemenangan Pangeran ke-9 telah melampaui Pangeran ke-13, maka mereka akan menang selama tidak ada kejutan yang terjadi. Dengan begitu, Zhao Feng akan meladeni Yu Tianhao. Mata Zhao Feng memandang ke arah sumber suara dan segera menemukan sosok Yu Tianhao. Wosh! Zhao Feng menghindari beberapa orang di jalan dan menyerbu ke arah Yu Tianhao. Zhao Feng, kau akhirnya datang. Gelombang niat pertempuran keluar dari mata Yu Tianhao. Weng, pemandangan di sekitar mereka mulai berubah dan mereka pun muncul di hamparan padang pasir yang terpencil. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.